Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan kapanpun waktu Tuhan dalam kehidupan kami, Kau mendapati kami dalam keadaan setia, yang datang terus kepadamu, menyembahmu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami selalu datang Tuhan, bahkan kami datang menyembahmu, mengagungkan namamu. Kami doa, biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, biar kiranya Tuhan yang ubahkan hati kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu mempersiapkan hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu yang kepercayaan sore malam hari Tuhan menyampaikan firman, kami doa Tuhan, Kau urapi Tuhan, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, nama mohon ampun. Kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Sucikan hamba, layakkan hamba Tuhan, mampukan hamba. Hamba manusia biasa penuh dengan keterbatasan, kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami doa apapun yang disampaikan hari Tuhan benar-benar boleh berasal dari isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan pasti memberkati, pasti mengajar, pasti memerdekakan setiap kami. Doa kami Tuhan, benar-benar Tuhan, ibadah sore hari ini bukan hanya jadi rutinitas semata, tapi di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena di mana ada perjumpaan dengan Tuhan, ada pemulihan, ada berkat yang pasti kami terima. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan-Nya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, tetap bersukacita dalam Tuhan. Yang di rumah juga, yang dimanapun mungkin lagi di jalan, yang lagi nonton, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya senang bisa jumpa saudara. Sore-sore semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab, Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya sudah post, walaupun agak mepet. Tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang bebas dari beban. Sama-sama bilang sama saya, bebas dari beban. Sama-sama bilang sama saya, bebas dari beban. Amin. 2 minggu lalu saya pakai papan, walaupun pas poin terakhir papannya terangkat saudara. Iya, hari ini kita akan pakai papan lagi saudara. Karena saya mengasumsikan begini saudara, kalau orang yang ibadah hari Minggu sama ibadah hari Rabu, tingkat kerinduannya untuk ibadah, tingkat kerinduannya untuk belajar itu hari Rabu itu di atas rata-rata saudara. Amin. Karena kalau hari Minggu kadang-kadang ada yang ibadah demi untuk pacaran saudara. Nah kalau ini datang ke gereja pasti tujuannya pengen belajar, pengen ibadah, pengen sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan lebih lagi. Itu kenapa saya akan sedikit ajak saudara untuk sama-sama belajar. Coba kita buka Alkitab kita dulu saudara. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saudara, 3 ayat sebagai ayat dasar sekaligus ayat pembuka kita. Matius pasalnya yang ke-11, 28 sampai 30. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya.
Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi yang sudah di sana bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan apa? Ayat yang ke-29 dikatakan apa di sana? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan apa? Mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi saudara, dari ayat 28, sama-sama kita baca 3, iya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian apa? Ayat yang ke-29 dikatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30, sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi tema khotbah saya hari ini, mohon maaf tulisannya jelek ya. Beban. Salah kan? Bebas dulu. Dari beban. Iya. Kecil-kecil, soalnya tadi saya coba. Nggak cukup, soalnya panjang nih, sampai ke sana. Nah, hari ini saudara bicara tentang beban kehidupan. Saudara, banyak orang yang mengeluhkan tentang beban kehidupannya saudara. Kenapa? Banyak orang yang bilang begini, Pak Pendeta, saya hari-hari Pak Pendeta, beban saya makin hari makin berat. Pak Pendeta, apa yang saya pikul hari ini Pak Pendeta adalah beban yang makin hari makin menghimpit saya, menekan kehidupan saya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang gini sama saya, Pak Pendeta, saya beban saya dalam pekerjaan saya Pak Pendeta. Bebannya apa? Ada orang-orang hari saudara beban dalam pekerjaannya, dia bilang begini, Pak Pendeta, dalam pekerjaan saya semakin hari beban pekerjaan saya makin berat karena pengurangan karyawan. Akhirnya Pak Pendeta, pekerjaan dari orang-orang yang lain akhirnya semuanya dilimpahkan sama saya. Ada lagi yang bilang begini, Pak Pendeta, hari-hari ini Pak Pendeta untuk cari klien itu susahnya bukan minta ampun Pak Pendeta. Itu semua beban pekerjaan semuanya dikasih sama saya. Bos saya, manajer saya nggak peduli. Pokoknya target harus tercapai. Itu sebuah beban yang berat buat saya. Ada lagi yang bilang begini, Pak Pendeta, saya dalam pekerjaan saya beban saya makin hari makin berat. Kenapa? Karena yang namanya sejak mulai pandemi, work from home Pak Pendeta, penghasilan saya itu Pak Pendeta dipotong. Sekarang yang saya terima cuma 30% dari sumber keseluruhan penghasilan yang biasanya saya dapatkan Pak Pendeta. Ini merupakan beban yang berat. Bahkan banyak yang bilang, Pak Pendeta, saya dipecat dari pekerjaan saya Pak Pendeta. Ini beban yang berat. Bahkan ada lagi yang dalam yang namanya beban dalam rumah tangganya. Pak Pendeta, saya dalam dalam rumah tangga saya Pak Pendeta, beban saya sangat berat. Suami saya sejak pandemi ini berubah Pak Pendeta. Suami saya sejak yang namanya pandemi banyak masalah di kantornya. Akhirnya setiap kali dia pulang pasti suka marah-marah. Ada lagi yang bilang, aduh Pak Pendeta, saya juga dalam rumah tangga berat. Istri saya Pak Pendeta sejak pandemi makin cerewet Pak Pendeta. Dikit-dikit Pak Pendeta ngomong terus, mau ngomong terus. Makanya saya pakai solusi. Saya pakai yang namanya maskerin. Saya pasker dia. Maskernya bukan masker biasa, masker dari lakban Pak Pendeta. Jadi di rumah, diam. Saya mau bilang saudara, banyak orang hari-hari ini saudara bilang banyak beban dalam kehidupannya. Bahkan banyak yang bilang karena pandemi saudara, tekanan stres yang luar biasa, akhirnya saudara daya tahan tubuhnya saudara jadi lemah saudara. Pak Pendeta, saya terbeban dengan kesehatan saya. Hari-hari ini Pak Pendeta, saya jadi gampang sakit Pak Pendeta. Kalau dulu Pak Pendeta, saya kena hujan seharian, bahkan kadang-kadang nyanyi di bawah pohon kulicu dia. Kayak orang India gitu. Saya nggak sakit Pak Pendeta. Sekarang Pak Pendeta cuman kena tampias air hujan aja langsung. Acik. Gampang sakit Pak Pendeta. Bahkan Pak Pendeta, sekarang Pak Pendeta saya sakit-sakitan. Bahkan dokter volley saya kena penyakit parah. Ini merupakan beban yang berat buat kesehatan saya. Saya mau bilang saudara, memang yang namanya hidup hari-hari saudara, memang yang namanya beban itu kadang-kadang makin berat. Itu kenapa hari ini saya ingin bicara tentang beban itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ketika Tuhan taruh bicara tentang beban, saya langsung, beban apa ini maksudnya? Saya takutnya ketika saya bilang sama jemaat, saudara hari ini saya akan bicara tentang beban. Mungkin ada yang langsung berpikir, Pak Pendeta ini bicara tentang berat badan lagi. Bukan ya, karena memang walaupun memang berat badan adalah salah satu masalah yang dihadapi anak-anak Tuhan hari-hari ini juga saudara. Banyak yang mengeluh, Pak Pendeta, saya sejak work from home di rumah terus Pak Pendeta makan tidur. Akhirnya berat badan saya makin menambah.
Saya punya teman dulu, waduh six pack, kotak-kotak, roti sobek. Betul, six pack, waduh. Sampai saya suka ngomong, memang ini pria elemen, waduh. Tapi gara-gara pandemi di rumah terus, dari pria elemen jadi pria prenagen, saudara. One pack, iya berubah jadi bulat sekarang, saudara. Bukan itu, saudara. Tapi ya walaupun memang, saya mau bilang saudara ya, buat yang buncit-buncit itu saudara, saya mau bilang jangan minder. Kenapa? Karena saya baca di berita detik.com, di Ethiopia, standar ketampanan laki-laki yang paling dicari wanita adalah yang buncit-buncit. Ya, jadi kalau kau hari ini buncit, nggak usah diet, pindah negara aja. Haleluya. Fokus, balik lagi saudara. Saya mau serius hari ini, susah serius. Tetap aja. Suka bercanda, ya bagaimana, udah mendarah daging. Oke, hari ini saudara sekali lagi saya ingin bicara tentang bagaimana untuk bebas dari beban, saudara. Nah, yang pertama saya mencatat di sini saudara, bagaimana untuk supaya kita bebas dari beban. Poin yang pertama boleh munculkan di layar saudara, adalah yang harus kita lakukan adalah identifikasi masalah. Identifikasi sumber masalah. Ini penting saudara, saya taruh di sini sumber beban. Benar ya, sumber beban, sumber masalah saudara. Saya mencatat di sini saudara, yang pertama yang harus kita lakukan untuk bebas dari beban adalah kita harus identifikasi sumber masalah atau sumber beban. Sama-sama bilang sama saya, identifikasi sumbernya. Sama-sama bilang sama saya, identifikasi sumbernya. Amin. Cara yang paling terbaik untuk bisa menemukan solusi dari sebuah masalah adalah kita harus tahu dari mana sumbernya. Sekali lagi, cara untuk tahu bagaimana menemukan solusi yang terbaik untuk sebuah masalah adalah kita harus tahu dari mana sumbernya, saudara. Karena gini saudara, ketika kita tahu dari mana sumber masalahnya, kita akan lebih baik, lebih mudah untuk menemukan solusi yang terbaik. Saya dulu STM saudara, jadi walaupun tampang boyband dulu saya STM ya. Kalau saudara ada yang baru pertama kali ikut sesi saya dulu ini mantan anak STM. Jadi kalau cuman Dilan, lewat. Dilan ketemu saya cium tangan itu. Saya mau bilang saudara, saya dulu STM saudara, kita diajarkan begini, untuk yang namanya menemukan kerusakan, untuk bisa memperbaiki sebuah mobil, yang harus dilakukan adalah kita harus tahu dulu dari mana sumber kerusakannya saudara. Jadi untuk benar-benar bisa memperbaiki sebuah mobil, kita harus tahu dulu dari mana sumber kerusakannya, sumber masalahnya saudara. Kalau kita nggak tahu dari mana sumber masalahnya, ya mungkin mobil bisa nyala tapi pasti rusak lagi. Ya mungkin mobil bisa jalan gitu saudara, tapi pasti rusak lagi. Itu kenapa kita harus benar-benar tahu dulu dari mana sumbernya. Saya pernah banget itu saudara, siang-siang, jam makan siang baru pulang sekolah saudara, awal-awal sekolah STM saudara, tiba-tiba papi saya lagi pulang dari kantornya siang-siang saudara, jam makan siang, dia bilang begini, Sel, itu mobil di depan nggak bisa nyala, tolong kamu liatin, terus masukin ke dalam rumah. Waduh, saya tahu ini, papi saya lagi mau menguji saya masih anak sekolah 1 STM, akhirnya saya cek itu mobil saudara, saya anak STM lagi bersemangat kelas 1 STM, saya bongkar semua, saya udah periksa kamu, apa itu? Saya udah periksa, tapi nggak bisa nyala. Kenapa? Karena saya tidak menemukan sumber masalahnya. Ternyata setelah 1 jam saya bongkar panas-panas siang-siang, belum makan siang, ternyata sumber masalahnya adalah apa? Papi saya sengaja cabut itu, dia punya kabel aki. Papi kalau nonton, bertobat papi. Anakmu masih simpan kepahitan ini. Nggak kayak. Saya mau bilang saudara, seandainya saya tahu sumber masalahnya, saya percaya saya bisa menemukan solusi dari kendaraan itu saudara. Nah, saya mau bilang saudara, begitupun beban dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara, kita nggak bisa yang namanya menemukan solusi atas beban yang kita pikul dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kenapa? Karena kita nggak menemukan sumber dari beban itu saudara. Sekali lagi, kadang-kadang kita nggak bisa yang namanya menemukan solusi atas beban kita karena kita nggak tahu dari mana sumbernya. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara, penting bagi setiap kita untuk tahu dari mana sumbernya. Yang pertama saudara, sumber dari beban adalah dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dari Tuhan. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, emang Pak Pendeta emang Tuhan kasih beban? Ada.
Saya mau bilang saudara, kalau kita baca, boleh lagi kita lihat ayat yang ke-29 tadi. Ayat yang ke-29 dikatakan apa di sana? Ayatnya yang ke-29. Masih di Matius 11 ayat 29. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-11 29 yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. 3 ya. Pikulah kuk yang siapa pasang? Kupasang siapa kunya? Tuhan. Artinya apa? Bicara kuk ini kan bicara tentang beban. Tuhan juga kadang-kadang kasih kita yang namanya beban. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara, kita harus identifikasi sumber bebannya. Yang pertama adalah ada beban yang berasal dari Tuhan. Pak Pendeta, contoh beban yang berasal dari Tuhan apa? Ketika kita hidup dalam yang namanya dituntun oleh roh. Maksudnya begini, kita hari ini saudara masih hidup dalam tubuh jasmani kita. Di tengah dunia yang syarat dengan keinginan kedagingan saudara. Dan bicara tentang hidup dituntun oleh roh, hidup dalam roh. Saya mau bilang saudara, pada mulanya pastilah bukan sesuatu yang ringan saudara. Pastilah adalah sesuatu yang berat, bahkan bisa dibilang adalah sebuah beban yang harus kita pikul dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang semuanya itu pasti untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi saudara. Ini karena belajar serius semua lagi wajah. Gak apa-apa lah ya. Bukan hari Minggu kita udah kacau-kacau. Hari Rabu kita belajar dulu sedikit. Nanti orang lihat, ini Pak Pendeta nih kacau-kacau terus, nih pendeta atau bukan sebenarnya. Jadi sedikit-sedikit kita belajar. Jadi sekali lagi saudara, ada beban yang berasal dari Tuhan. Nah, ada beban yang berasal dari mana? Lebih tepatnya, diri sendiri. Jadi ada beban yang berasal dari Tuhan, ada beban yang berasal dari diri sendiri. Contoh beban dari diri sendiri apa? Ketakutan, kekhawatiran, pikiran negatif, apalagi nafsu kedagingan dan lain sebagainya. Jangan bilang sama saya, oh Pak Pendeta, tapi kan semua itu berasal dari iblis. Hei, saya mau bilang saudara, iblis mungkin bisa membawa kita pada posisi di mana sangat-sangat mungkin untuk bisa kita responi dengan ketakutan. Mungkin iblis bisa membawa kita pada keadaan yang membuat kita bisa berpotensi untuk apa? Untuk takut, untuk khawatir, untuk pikiran negatif, untuk hidup dalam nafsu kedagingan. Tapi saya mau bilang, iblis tidak punya otoritas atas hidupmu. Amin. Karena kenapa? Kita udah ditebus. Kita bukan orang-orang yang ada di bawah belenggu iblis. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara. Apalagi kita generasi minyak anggur, iblis itu nggak punya hak atas kita, saudara. Bahkan Tuhan aja, saya mau bilang, Tuhan aja yang adalah pencipta, Tuhan aja memberikan kita yang namanya free will atau kehendak bebas. Apalagi iblis, saudara. Iblis itu dia cuma bisa membawa kita pada keadaan, pada posisi yang berpotensi membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita hidup dalam kedagingan. Tapi saya mau bilang, kitalah yang tetap pegang kendali. Sama-sama bilang sama saya, kita yang tetap pegang kendali. Sama-sama bilang sama saya yang pegang kendali. Amin. Artinya apa? Kita yang menentukan, saudara. Itu kenapa saya suka gemes kalau ada yang ngomong gini sama saya kalau lagi konseling. Pak Pendeta, sebenarnya saya nggak mau selingkuh Pak Pendeta. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Iblis sudah menguasai saya. Kalau saya nggak ingat saya hamba Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ini apa iblis nih? Lu yang ganteng. Tapi kan nggak enak. Hei, iblis bisa membawa pada keadaan itu. Tetapi kita yang menentukan. Ingat nggak waktu Yusuf? Kita bahas lagi Yusuf ya. Ini bagian paling seru, banyak yang suka kalau bahas Yusuf. Yusuf, iblis sudah direct dibawa pada posisi, sudah digoda Tante Poti, udah ucu, ngomong. Ya. Tapi saya mau bilang saudara, decision makernya tetap Yusuf. Yusuf memilih untuk, oke tante, atau lari. Dan akhirnya apa? Yusuf memilih untuk lari. Itu kenapa saya mau bilang saudara, sekali lagi, ingat baik, kita harus tahu dari mana sumber masalahnya, kita harus tahu dari mana sumber bebannya, dan pastikan kita yang pegang kendali. Sama-sama bilang sama saya, aku yang pegang kendali. Aku tidak dikalahkan iblis. Bilang sama kanan kiri, itu kenapa? Cari tahu sumber bebannya dulu. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Setelah kita tahu dari mana sumber bebannya, yang berikutnya adalah, saya mencatat di sini saudara, poin yang kedua adalah responi dengan cara yang benar. Responi dengan benar. Saya kerasa balik lagi jadi dosen, saudara. Saya kalau jadi dosen dulu, mahasiswa saya awet muda semua. Ya iyalah, memang masih muda semua.
Yang kedua adalah sama-sama bilang sama saya, responi dengan benar. Amin. Kenapa? Karena gini saudara, cara kita meresponi beban yang berasal dari Tuhan sama cara kita meresponi beban yang berasal dari diri sendiri itu berbeda saudara. Jangan samakan cara kita meresponi beban yang dari Tuhan dengan cara kita meresponi beban yang dari diri sendiri. Kalau berasal dari Tuhan, di sini saudara, responi, saya mencatat di sini saudara, adalah responi dengan sukacita. Sama-sama bilang sama saya sukacita. Sama-sama bilang sama saya sukacita. Coba kita buka Alkitab kita, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Ini mungkin ada jemaat yang bilang, Pak Pendeta, kau bukan dirimu lagi. Nggak apa-apa, belajar dikit. Sekali-sekali jangan cuma makan yang makanan ringan terus. Sekali-sekali makan yang berat-berat. Batu bata. Debu sekali. Yuk, 3, ya. Berbahagialah. Sebab ia akan apa? Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang, kita lihat kata bagian awalnya dikatakan apa? Dalam terjemahan yang lain dikatakan sukacitalah, bersukacitalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kita balik lagi Matius 11 ayat 30, Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-30. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-11 ayat 30 yang kita baca tadi. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku apa? Ringan. Kata enak di sini saudara bahasa aslinya menggunakan kata kreastos. Kreastos artinya bicara tentang baik saudara. Sebab beban yang kupasang itu baik. Bahkan beban yang kupasang itu ringan. Bukan literally ringan saudara. Tapi awalnya berat. Tetapi makin sering kita angkat. Tubuh kita, otot kita makin hari makin kuat. Ketika otot kita makin hari makin kuat. Ada bangku yang lebih berat sedikit. Ini. This is very easy for me. Nanti kram pulang-pulang lagi. Tapi ketika kita sering angkat, tubuh kita makin hari makin kuat, maka beban yang mungkin awalnya berat jadi terasa ringan. Itu saudara, kata ringan di situ saudara. Nah, itu kenapa saya mencatat di sini saudara, ketika Tuhan izinkan kita memikul beban dalam setiap kita, beban yang berasal dari Tuhan, saya mau bilang, yang harus kita responi adalah apa? Yang harus cara respon yang paling baik adalah sama-sama bilang sama saya dengan sukacita. Amin. Kenapa? Karena beban yang Tuhan kasih tujuannya untuk kebaikan saudara dan saya. Beban yang Tuhan izinkan kita pikul adalah supaya makin hari kita makin kuat. Katakan amin. Itu kenapa? Dengan sukacita. Kalau hari Tuhan izinkan kau memikul beban memang berasal dari Tuhan. Oh, aku percaya semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan. Lakukan dengan sukacita. Ibarat orang yang ke tempat gym gitu saudara. Saya suka ngeliat kalau waktu saya masih nge-gym dulu kan sekarang udah setahun gak pernah sentuh gym. Kalau dulu orang-orang yang cowok-cowok, yang pria-pria itu saudara, walaupun berat bebannya, tapi karena mereka tahu itu untuk kebaikan otot mereka, selesai ngangkat senyum, bahkan langsung cari kaca. Sukacita, karena kenapa? Untuk kebaikan. Yang wanita-wanita juga begitu, kadang-kadang ada yang ngangkat beban kan, selesai ngangkat beban, sukacita. Langsung foto-foto. Dan cuma ketawa, bertobat. Saya mau bilang saudara, bahkan ada kadang-kadang ibu-ibu datang ke tempat fitness bukan olahraga, cuma buat foto-foto doang. Astaga. Saya mau bilang saudara itu kenapa? Respon dengan sukacita. Nah, kalau beban itu berasal dari diri sendiri, saya mau bilang saudara, responnya harus gimana? Hah? Kebaca nggak? Kalau nggak kebaca harus pakai iman. Kalau beban itu dari diri sendiri, responnya harus apa? Sama-sama bilang sama saya pertobatan. Amin. Karena gini saudara, kalau beban yang berasal dari diri sendiri, contohnya tadi apa? Kekhawatiran. Saya mau bilang saudara, responinya apa? Pertobatan. Hari ini banyak orang suka khawatir, Pak Pendeta bagaimana nih Pak Pendeta masa depan saya? Pak Pendeta bagaimana nih Pak Pendeta soal yang namanya kehidupan saya? Pak Pendeta bagaimana nih Pak Pendeta anak-anak saya? Bahkan pernah ada ibu-ibu maju, Pak Pendeta tolong Pak Pendeta, saya khawatir banget tentang anak saya Pak Pendeta. Masa depannya nanti dia mau kuliah di mana Pak Pendeta? Nanti biaya kuliahnya gimana? Emang sekarang anak ibu SMA mana? Bukan Pak, belum Pak Pendeta, masih SD. Terlalu berlebihan. Itu bertobat itu. Masa khawatir udah keterlaluan saudara? Saya mau bilang khawatir itu dosa. Kenapa?
Butuh pertobatan. Kenapa? Karena ketika kau khawatir, artinya apa? Kau sementara meragukan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada lagi orang bilang, Pak Pendeta, saya ketakutan Pak Pendeta. Saya mau bilang, saudara, itu beban ketakutan harus kau responi dengan apa? Pertobatan. Karena kenapa? Kalau bicara tentang ketakutan, oh Pak Pendeta, saya takut Pak Pendeta dengan yang namanya kuasa kegelapan Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya takut dengan yang namanya rancangan jahat orang-orang di luar sana. Pak Pendeta, saya takut dengan fitnahan orang-orang di luar sana. Hei, saya mau bilang saudara bertobat. Kenapa? Karena ketika kau takut dengan apa yang sedang dunia rancangkan, artinya apa? Kau meragukan apa yang sedang Tuhan rancangkan atas hidupmu. Amin. Saya tadi Tuhan taruh dalam hati saya bicara begini saudara. Bahwa saya mau bilang saudara, rancangan jahat manusia tidak akan sanggup menggagalkan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Itu kenapa saya mau bilang saudara, ketika hari ini kau ketakutan, bertobat. Apalagi saudara, pikiran negatif. Saya suka satu quotes yang bilang begini saudara, coba. Boleh munculkan quotesnya saudara. Bilang begini dia saudara, quotesnya. A negative mind will never give you a positive life. Negatif, pikiran yang negatif, saya mau bilang saudara, nggak akan pernah memberikan kita apa kehidupan yang positif. Iblis memang sengaja membuat kita supaya punya pikiran negatif, supaya apa kehidupan kita jadi negatif. Itu kenapa? Ketika mulai ada pikiran-pikiran negatif, ayo langsung bertobat. Yang berikutnya apa lagi? Bicara tentang apa? Kedagingan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal yang kelima, 19 sampai 21. Yuk, coba kita lihat. Galatia 5, kita akan cepat. Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai 21. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa saja? Percabulan, kecemasan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, terus roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan apa? Lain sebagainya. Ayat yang berikutnya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan apa? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau hari ini saudara, ada beban gara-gara apa? Gara-gara yang tadi, hawa nafsumu, gara-gara kau nggak bisa menontrol kedaginganmu, pertobatan. Jangan hari ini karena pikul beban jadi susah gara-gara kau selingkuh. Akhirnya ternyata selingkuhan itu dia porotin semua, dia ambil ada roro belalang pelahap. Ketika miskin, oh Tuhan, Tuhan, ini cobaan dari Tuhan. Lu sendiri yang cari-cari bertobat. Ada orang-orang kadang-kadang mau pemulihannya, tapi nggak mau pertobatannya. Betul loh. Banyak orang-orang hari ini saudara mau dipulihkan Tuhan, tapi nggak mau bertobat. Ada orang-orang, Tuhan, kalau kau Tuhan pulihkan aku akan lepaskan selingkuhanku. Hei, lepaskan selingkuhan dulu, baru lihat perpulihan. Saya suka gemes kadang-kadang sama jemaat suka begitu saudara. Kadang-kadang pendeta tuh dilatih kesabarannya. Bertobat dulu, amin. Ada lagi yang, oh Tuhan, aku hutang-hutang, Tuhan pulihkan. Perhatikan, ada hutang-hutang yang, saya bukan lagi bicara tentang hutang-hutang investasi, tapi hutang-hutang yang karena hawa nafsu, yang karena lihat tetangga beli ini baru langsung ikutin, lihat tetangga beli itu beli lagi. Akhirnya apa? Hutang-hutang demi biar kelihatan kaya, kelihatan sukses, pakai huruf H tuh, Horas. Demi supaya kelihatan kaya, padahal ngutang. Jalan-jalan ke luar negeri, saya pernah lihat ada orang jalan-jalan ke luar negeri, foto-foto keliling Eropa, mewah banget. Diberkati Tuhan. Tiba-tiba ada yang komen di bawah, bayar dulu utang lo. Oh Tuhan. Kadang-kadang kan zaman sekarang orang nagih utang pakai tekanan sosial, pakai di status lah segala macam, ngeri-ngeri saudara. Saya mau bilang itu yang harus kau lakukan apa? Bertobat, amin. Saya mau bilang itu hutang kutuk-kutuk, itu kutuk hutang itu mesti bertobat saudara. Karena hutang itu kan kadang-kadang bikin kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat. Tapi akhirnya apa? Bisa menghancurkan kehidupan kita. Seperti yang saya bilang hari Minggu lalu. Saudara pikir di telepon yang namanya debt collector pinjaman online itu sukacita? Tidak. Jangankan saudara yang berhutang. Saya aja yang cuma didaftarkan sebagai salah satu nomor referensi penagihan utang tertekan. Makanya sekarang saya lihat nomor telepon tidak dikenal. Oh Tuhan, jangan-jangan ini deg-degan. Ini jangan cuma ketawa, bertobat ya. Bilang lu sama kanan kiri, bertobat. Yang terakhir saudara. Sambil saya pemain musik, pujian saudara.
Setelah bicara tentang kita sudah meresponi dengan benar, tentunya yang paling utama adalah apa? Saya mencatat di sini bicara tentang apa? Datanglah pada Tuhan. Pemain musik boleh siap-siap. Karena kenapa? Tuhan adalah sumber pemulihan. Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupanmu. Itu kenapa di bagian awal, boleh baca ayatnya lagi saudara, dikatakan apa? Di bagian awal, Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 dikatakan apa di sana? Ayat. Jangan saya, ayat aja. Nah, marilah semua yang letih lesu dan aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Karena gini, ketika kita telah meresponi dengan benar terhadap beban yang kita hadapi, ketika kita meresponinya dengan sukacita, beban itu berasal dari Tuhan. Namanya manusia kadang-kadang ada kelemahan, saudara. Kadang-kadang namanya manusia pasti ada saat-saat dimana kayak Tuhan. Aduh Tuhan kayak capek banget ya. Ingat Ayub pikul beban bukan berasal dari diri sendiri. Tapi berasal memang Tuhan izinkan dia hadapi. Dan ada saat-saat dimana kayaknya capek banget. Tapi hebatnya hebatnya Ayub, dia tetap datang sama Tuhan. Akhirnya apa? Endingnya pemulihan Tuhan terjadi. Elia pun sama. Tetap dia berseru sama Tuhan walaupun dia depresi, walaupun dia bilang Tuhan ambillah nyawaku. Tapi at least dia datang di tempat yang benar, datang pada Tuhan. Akhirnya walaupun mungkin dia udah menyerah, udah depresi, tapi karena dia datang pada sumber yang tepat, Tuhan sanggup pulihkan keadaannya. Nah, yang dalam pertobatan gimana? Tetap datang sama Tuhan. Banyak yang bilang, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, apa yang saya perbuat udah keterlaluan. Beban yang saya pikul ini Pak Pendeta adalah buah dari dosa saya Pak Pendeta. It's okay. Tetap datang sama Tuhan. Datang ke gereja, ibadah cari Tuhan. Pak Pendeta, emang saya masih pantas, emang saya masih layak. Saya tadi baca satu quotes yang bagus banget, dia bilang begini. Gereja adalah rumah sakit buat orang-orang yang sementara sakit. Bukanlah museum buat orang-orang yang merasa dirinya sudah sangat kudus, saudara. Jadi kalau bilang gereja, kalau bicara tentang rumah Tuhan, ya memang buat orang-orang yang justru butuh pemulihan. Amin. Karena memang Tuhan datang bukan untuk orang-orang benar, tapi Tuhan datang untuk orang-orang berdosa. Itu kenapa saya nggak pernah lelah untuk bilang, apalagi buat anak-anak muda yang hari ini sadar dia berdosa. Bukan menjauh dari Tuhan. Karena menjauh dari Tuhan hanya akan membuat iblis makin leluasa menghancurkan kehidupanmu. Tapi yang harus kita lakukan, datang sama Tuhan. Karena kita bukan tanpa sebuah alasan, Tuhan mendeskripsikan kita sebagai domba. Domba berbeda dengan binatang yang lain. Binatang yang lain, singa punya cakar, punya taring untuk membela diri. Ular punya bisanya untuk membela diri. Yang lain punya tanduk untuk membela diri, saudara. Domba nggak punya apa-apa. Tapi hebatnya domba, dia punya kekuatan yang luar biasa, yaitu berasal dari gembalanya. Kalau saudara perhatikan cara gembala yang baik seperti Daud, saudara. Daud mengembalakan cuma 2-3 ekor. Tapi dia rela korbankan nyawanya demi untuk dombanya. Apalagi Tuhan, wow. Tuhan kita, Tuhan kasih segalanya buat saudara dan saya. Itu kenapa saya mau bilang, udah sumbernya datang sama Tuhan. Saya dalam perjalanan pelayanan saya, mudah enggak juga. Tantangan, berat juga. Kadang-kadang ada saat-saat dimana jujur saya sebagai manusia kadang-kadang Tuhan kayak pengen menyerah gitu. Kadang-kadang capek banget gitu. Kadang-kadang kayak Tuhan, udah lakukan yang benar, udah jaga hidup, udah tulus sama orang, tetap aja ada yang jahat, tetap aja ada yang iri, tetap aja ada yang mencari-cari celah, tetap aja ada yang berusaha menjatuhkan. Kadang-kadang Tuhan, capek Tuhan. Karena kadang-kadang kalau di dunia sekuler di luar sana mungkin lebih mudah, saudara. Karena kadang-kadang orang jahat kelihatan. Tapi kalau dalam dunia hari-hari ini, orang jahat kadang-kadang udah gak kelihatan, saudara. Kadang-kadang orang jahat justru yang shalom, haleluya, puji Tuhan, God bless you.
Tiba-tiba, apa yang kau lakukan Brahma Kumbara? Iya. Kadang-kadang capek loh. Tapi yang saya belajar akhirnya, saya bersyukur banget gitu, saya belajar dari seorang gembala yang masalah tantangan pimpin gereja ini, Bapak Ibu Gembala gak mudah. Tapi mereka lakukan apa? Cuma datang sama Tuhan terus. Datang sama Tuhan. Ibu nyembah, Bapak doa. Akhirnya apa? Pemulihan Tuhan selalu Tuhan sediakan buat gereja ini. Dan saya mau bilang, itu pun yang saya alami. Dan itu pun yang saya mau saudara alami. Jangan malah menjauh dari Tuhan. Jangan malah pikul sendiri. Aduh Tuhan, cari perkara pikul sendiri. Kenapa? Banyak orang stres, banyak orang depresi. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk memikul bebannya sendiri. Mohon maaf, Alkitab udah bilang, celakalah orang yang mengandalkan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, ketika kau lemah, ketika kau udah gak sanggup untuk pikul, Tuhan kasih kekuatan. Sekalipun beban mungkin terlalu berat dan akhirnya kau jatuh, kabar baiknya gak akan sampai tergeletak. Sebab janji Tuhan, tangan Tuhan yang menopang. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo datang sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, Tuhan sanggup berikan kekuatan, bahkan memulihkan keadaanmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sejenak bersaat teduh di hadapan Tuhan saat sore hari ini. Sejenak kita mau bersaat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.